Bisa aku mau tanya ini, anggaplah pelajaran hidup itu kan katanya selalu membawakan isi pesan sendiri-sendiri. Kamu dari pengalaman yang kemarin, ya, apa yang kamu pelajari? Itu mah ini Kak, apa namanya, lagi gilaan aja. Kan masih umur 20-an tahun, Iya, bawa 20. arus pergaulan aja kan. Tanggapan keluarga kamu setelah kamu ramai kayak gini gimana? Dimarahin. Oh, kamu dimarahin? Awalnya dimusuhin sama kakakku, sama abangku. Tadi ngobrol sama kamu nggak pernah nanya, kita nggak even terbersit ya tanggapan keluarga kamu kayak apa sih? Aku ingat kayak Soimah gitu ya, dia sebagai ibu, anaknya punya pacar aja dia ngatur loh. Kan namanya ibu sama anak atau keluarga sama anak pasti kan punya Perhatian ya? iya gitu. Apalagi keluarga kamu dengan pengalaman dan cerita hidup kamu. Kita kembali ke kamu sebentar, kita spill dulu videonya Soimah sama viral. Yes. Di podcastnya Radit ya? Justru awal-awal aku ospek. Hah? Pacarnya. Ospek gimana? Ya aku ospek, maksudnya dengan... Bawa ini nggak topi jerami nggak? Pokoknya dengan mulutku ini, pokoknya aku ospek. Sempat awal-awal tuh dia nangis. Yang bener, Mae. Serius. Mae apain? Ya pokoknya aku maki-maki. Pokoknya aku ini dengan caraku lah. Lu nggak ada cowok lain. Nggak ada laki-laki lain macarin anak SMA kan, dari SMA kan. Pokoknya banyak lah kata-kataku yang ketus nggak bisa tak omongin di sini. Pokoknya banyak. Akhirnya dia nangis. Malam-malam aku tidur dibangunin sama anakku. Habis nganterin pacarnya bangunin. Bu, ibu tadi ngomong apa? Ke si A gitu kan. Kenapa emang? Dia minta putus. Ya putus aja. Maksudnya lu pacaran sama anakku harus nerima ini orang tuanya. Jadi aku suka memperlihatkan hal terburukku di awal. Oh, I see. Ya. Jadi kalau kalian menilaiku langsung buruk, maksudnya langsung nggak betah, ya nanti next kamu nggak akan betah. Oke. Memang Soimah itu punya pribadi yang cukup keras gitu, yang wah pokoknya lo begini, dan dia nggak takut untuk mengungkapkan isi hatinya dia. Menurut dia adalah lebih baik lo tahu sekarang dibandingkan lo tahu ntar yang nyakitin elu dan nyakitin diri dia gitu. Tapi memang nggak semua juga kan ya Mae ya, bahwa anak-anak perempuan tuh kayaknya jadi nggak bisa terima gitu dengan didikannya Mae kayak begitu. Anak-anaknya Mae itu dua cowok-cowok ya? Cowok, dua-duanya cowok. Dan gue juga kenal sama pacarin mereka ya, maksudnya apalagi yang paling gede gitu. Memang Mae kayak begitu cara mendidiknya. Tapi jadinya akhirnya netizen tuh membanding-bandingkan. Kan ini ngomongin alpha female sama-sama nih. Ya. Kalau Bunda Maya ya, misalnya kan anaknya cowok semua juga tuh. Alpha juga kalau bisa kita lihat. Kemudian Soimah juga anaknya cowok semua, alpha juga. Akhirnya dibanding-bandingin luar sama netizen. Caranya beda. Loh kok kalau Bunda Maya tuh bisa deket ya sama pacar-pacar anaknya, sementara yang satunya atau Mae tuh kayaknya malah ngospek pacar anaknya ya. Ada tapi perbandingan. deket, pada akhirnya Soimah deket sama pacar anaknya juga. Iya betul. Cuma awalnya aja lah cara mendidiknya. Iya. Kita apa yang dibilang Fani itu benar, orang tuh membanding-bandingkan. Kita punya video yang akan kita spill bahwa sebenarnya Maya juga pernah bilang sama El, lu bolehnya deket sama cewek yang begini ya, begitu ya, ada juga. Sebagai ibu ada ya kayak gitunya ya. Kan namanya orang tua ya. Ini videonya ya. Tapi ya ada pernah suatu saat anakku tuh mau deketin cewek. Ada yang nggak serak Bunda ya? Ada, karena ini aku nggak kenali cewek siapa, cuma teman-teman yang seumuran aku bilang jangan sama cewek itu anak bandel banget, itu anak udah begini udah sana sini kayak selentingan. udah. Aduh. Nggak ngomong bukan satu orang gitu kan? Iya. Terus aku cuman, yang ini jangan deh, udah. Iya. Karena kalau aku orangnya tidak mudah percaya sama orang, tapi Iya. kalau yang ngomong 10 orang ya aku percaya dong. Gitu kan? Nah itu ya, Bunda Maya kan bilang gini, aku punya feeling yang ini jangan deh gitu ya. Ketika pacar, anaknya dia punya pacar siapa gitu ya. Bicara mengenai protection, kita juga punya satu video yang akan kita share. Ini video Desta Gading. Kalau kayak apa kalau anaknya diapelin. Memang orang tua sama anak pasti protektif. Betul. Kalau kita mau bicara mengenai protection. Taulah kita sebagai bapak ya, punya anak cewek. Nah ini gimana nanti lo mengantisipasi orang yang mulai ngapelin nanti? Udah kepikiran belum? Mati deh gue nggak tahu. Nah sama lo sama gue. Mana kitanya gini ya dulunya kacau, dia. kacau. Datang aja. Misi om. Ngapain? Gue udah tahu. Pak, tahun baru mau buka kamar sama teman-teman. Gue ikut. Connecting. Gue udah tahu. Nah itu dia rasanya ya. Kalau punya anak
perempuan pasti lebih protek jadinya. Tapi ini sebenarnya juga pesan kepada anak-anak muda ya. Kalian mungkin sekarang masih senang-senangnya. Nah kira-kira nanti calon pendamping incaran yang kamu cari kayak apa tuh, Lis? Udah ada. Udah ada? Hah? Kan baru cari 3 hari katanya. Tapi kan udah ada, deket doang PDKT. Dekatnya dari kapan? Allah. Best. Dekatnya dari sebelum pisah? Iya. Dari sebelum bisa. Dari sebelum pisah. Kok bisa? Emang sebenarnya apa yang terjadi di hubungan? Enggak, awal dia kayak cuman nasehatin gitu kan. Jadi Berawal dari curhat nih ceritanya berawal nih. dari curhat. Oke, terus artis juga kan? Selebgram. CEO. Nggak ada rasa trauma gitu? Apakah takut hubungannya akan berakhir seperti yang sebelum-sebelumnya? Roma ada, makanya ntar dulu jangan cepet-cepet. Inisial? Si Andri. Itu nggak Andri? Inisial ya? Andri. Namanya Andri. Di story kamu udah kamu spill. Udah. Wow. H+3 langsung deklarasi yang baru ya, Say? Rasa penasaran kita terhadap Densu yang nge-spill kemarin ternyata selebriti. Inisial A menghamili titik. Sama kayak kita penasarannya siapakah Iya, Andri yang habis-habis. di-spill oleh Lisa. Yo, story-nya Densu nih pernah bilang apa? PR netizen terbaru dari Bang Densu. Gue lamar sebentar lagi akan ada kasus artis cowok menghamili seorang wanita Mungkin maksudnya yang lama, berinisial I akan terungkap dan inisial cowok itu adalah A. Di situ datang di podcastnya. Datang langsung ya? Enggak, di situ. Oh iya. Siapa? Pusing, sumpah gue pusing hari ini beritanya dar-der-dur ya. Siapa sih? Gue nggak paham deh. Siapa ya? ya itu kan dugaan dari netizen ya itu kan. Katanya memang nggak tahu kan itu baru dugaan ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah banget juga Kamu bisa tahu nggak? gitu. Nggak tahu. Memang ya kayaknya tuh nggak salah kalau kan kemarin juga beredar cerita tuh yang Jirayut bilang ada teman kerjanya yang di depan lain, di depan publik lain, aslinya beda. Emang kadang-kadang kita tuh nggak pernah tahu ya orang tuh aslinya kayak apa. Kita never judge the book by its cover. Iya. Aslinya tenang-tenang aja, di dalamnya ternyata mengaum. Aslinya liar, dalamnya Siapa sih? spill dulu. Yang dimaksudkan oleh Jirayut. Iya. Coba kita tanya sama orangnya. Awalnya lebih ke shock sih aku, karena aku lihat dari realitinya dari panggung sama backstage itu berbeda Orangnya. Tapi awalnya emang aku shock, kayak begitu ya. Misalkan contoh nih, kalau di panggung benar-benar kayak berkeluarga happy gitu, pas di belakang kok masing-masing gitu, gak ada ngomong, gak ada apa-apa. Makanya dari situ aku ngerasa kayak begitu ya dunia entertain gitu. Kan awalnya kan kagak ngerti ya. Terus Tapi gitu. kalau Jirayut sendiri gimana? Persona di depan kamera sama di belakang kamera beda nggak? Soalnya di depan kamera kan kamu energi, Iya. banyak ketawa. Ya menurut aku sama sih. sama. Kalau menurut aku, tapi nggak tahu ya teman-teman yang lain yang lihat ya. Kalau aku sih aku ya begini aja udah. Oke, ada netizen yang bilang gini, Andika pasti kesindir sama pertanyaan itu. Soalnya dulu pernah di-spill sama Uus kalau sifat dia kayak gitu wekekekok. Nah sekarang pertanyaan gue gini deh, kalau emang kita di sosial media sweet manis, emang dalam hubungan 24 jam atau 365 hari kita harus sweet dan manis terus? Enggak juga. Kan enggak gitu loh. Iya. Manusiawi aja kalau misalnya nih kita tiba-tiba ngobrol, tiba-tiba nyampe ruangan, kita Kita udah semua nggak berempat sweet. main HP. Iya. Normal nggak? Normal. Bukan berarti kita berempat itu lagi berantem kan? Iya. Cuma kita lagi pengen me time aja. Gitu sih benar-benar. Ini harus dijawab oleh Anda bertiga. Oh. Pernah nggak melihat atau bekerja sama, melihatlah punya pengalaman dengan artis yang serupa dengan pengalaman Jirayut? Di atas panggung sama di kehidupan nyatanya 180 derajat berbeda. Pernah apa enggak? Pernah lah. Pernah. Banyak apa enggak artis begitu? Banyak, apalagi artis-artis muda ya. Oke. Lisa, pernah apa enggak? Banyak nggak yang Trauma, aku udah bikin trauma kalau sekarang. bikin? Trauma maksudnya gimana tuh? Ya gitu, nanti di depan kamera begini, Iya. udah aslinya tuh keluar Oke. kayak Keluarnya ya udah, gimana? bipolar kayak orang. Di depan kamera manis, di belakang kamera tuh ternyata Iya, ngejelekin gue gitu. Gue dosa apa ya sama lo? Ih, gila. Siapa? Artis emang Iya. kok. Artis. Inisialnya apa? Gak usah lah. Cowok cewek? Enggak, dia ribet. Cowok Ribet ya? cewek? banget. Spill dulu dong. Apa? Yang tadi. Mana? artis yang Inisialnya. beda di depan, beda di belakang. Yang beda depan, beda belakang. Boleh nggak sih? Nggak mau ah. Jangan ya, Lis. Rese kan, Rese. ntar Iya. jadi beritanya ke dia panggungnya. Ke dia ya. Jadi Cewek. Oh cewek. Ya udahlah. Iya. Iya. Kalau Ya. Fani pernah nggak Apa beda depan beda belakang? selebriti yang begitu?
Mungkin lebih ke kayak ekspektasi aku dia bisa ramah, bisa ngobrol, tapi ternyata enggak. Jadi lebih ke harapan aku sih. Oke. Yang aku pikir, oh dia ramah nih di sosial media nih, oh berarti sama aku nanti bakal ramah nih di belakang panggung. Ternyata enggak. Cewek cowok. Cewek. Biasanya emang kalau sesama cewek tuh gesekannya suka agak lebih kencang. tegang ya gitu. Aku sadar Bener itu nggak? sih. Kompetisi ya? Iya, kompetisi. Iya bener. Iya kan? Kayak gue aja, Makasih. gue ngeliatin video-video lu, konten-konten lu kan lu olahraga. Bukan berarti 24 jam lu olahraga terus Iya, kan? bener. Dan bisa jadi itu cuma konten sebenarnya. Iya. Habis itu dia nggak olahraga. Iya. Cuma Jadi kan maksudnya bisa jadi yang katanya manis di depan, itu cuman konten aja, orang dia lagi cari duit di atas panggung. Iya. Iya, jadi kita nggak sepenuhnya bisa menyimpulkan, oh kalau di konten kayak gini berarti harus kayak gitu. Ya tetap manusia lah. Oke, kita masuk sekarang ini ke segmennya Spill the Surprise. Kejutan ya, kejutan ini adalah hate comments. Ya, ini komen-komen yang benci sama Fanny. Silakan dibaca Fanny. Kayaknya dia tuh tahu dia cantik nggak sih, jadinya suka show off mulu karena tahu bakal dipuji-puji. Maksudnya aku kayak gitu? Gue yang bacain ya, biar emosinya dapet ya. Oke. Kayaknya dia tahu deh dia cantik gak sih, jadinya suka show off dulu karena tahu bakal dipuji-puji, ya kan? Nah, gitu bacanya. Nafsu Ada dua nggak lo? gebrakan ya? Enggak sih, biasa aja. Salah jawabnya. Terus gimana? Kalau mendapatkan komentar yang kayak gini, kalau orang bilang gini, kayaknya dia tahu ya dia cantik, makanya dia Thank show you off. Itu jawabnya. bilang gini. Thank you. Oh, oke. Gitu. Iya. Oke. Lo berarti mengimani Terima dan kasih. meyakini kalau emang lo Lo lah cantik. dari lahir cantik, asli pabrikan. Tapi sebenarnya aku tuh dulu ngerasa insecure. Aku ngerasa banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih, apalagi kalau kerjanya di dunia entertainment ya. Ya. Kayaknya selalu ada yang lebih cantik. Ya. Tapi semenjak nikah, aduh aku bersyukur banget juga. Suamiku tuh selalu kayak bikin aku tambah percaya diri gitu loh. Oh. Jadinya aku kayak ngerasa, oh iya. Sekarang giliran Lisa, Oke, Lisa, lu baca nih. Takut ketenaran berkurang kalau cerita tamat begitu saja. Ya. Ceritanya tamat begitu saja. Oh, kalau lo udah selesai nih ceritanya. Oh, bismillah, anti redup. Wih. Hashtag. Tapi sombong itu emang agak perlu dikit. Iya. Buat membela diri. Oke, betul. Untuk membela diri dan memproteksi diri. Iya, memproteksinya. Ya. Tapi bercanda yang serius. Kamu bilang anti redup. Apa usahamu untuk membuat Ketenaranmu? tidak redup? Apa aja, aku kalau bangun tidur dalam otak aku tuh kayak konten apa lagi ya gue gitu. Baru bangun nih, konten apa lagi ya. Oke. Jadi lu sengaja berekspresi melalui konten-konten. Oke, good. Konten ya, tapi Konten. disclaimer bukan yang itu emang beneran. Kalau yang Ya. Pak RK beneran itu. Oke. Oke, kali ini masih ada surprise buat Fanny dan juga Lisa. Kan, Fan? Yes. Kamu pernah syuting bareng mereka kan? Di antara mereka siapa yang paling nggak bisa jauh dari pasangannya? Aldo ini atau Surya Isom ini? Oh Surya tuh sweet banget. Aku sering denger dia nelfon istrinya kayak, kamu udah makan belum gitu. Oh. Kamu dari mana gitu. Jadi emang se-sweet itu. Dan sama teman-temannya juga se-care itu loh. Mau cowok mau cewek emang kayak gitu. Oke, Lisa, kita akan putarkan video yang ini. Tolong ditanggapi. Tanggapi. Aku juga tahu nih dia punya yang lain-lain, aku tahu. Dan itu pun masih teman-teman kita gitu. Ay, teman-teman kita ya ke aku. Ya aku kenalkan dia. Kenalkan. Yang inisial S kan? Sebenarnya aku tuh pas ini mencuat sebenarnya aku nggak aneh sebenarnya. Itu si S. Iya. Oh. Dan dia tuh sama si S, makanya aku tuh tahu kayak lah bukannya dia sama si S kok yang muncul Lisa gitu. Nah, si sosok S ini tuh entertainer atau apa sih? Dia selebgram ini gitu. Apa sih, Bo? Sobat brutal. Obat brutal. Obat brutal. Oh yang seksi-seksi. Oke. Oke, ada satu lagi video, silakan ditanggapi ya Lisa ya. Oh, tabak gue. Apa yang ingin kamu ungkapkan ketika kamu melihat video ini yang dimana kamu sedang di playground sama anak kamu? Kalau buat anak tuh penuh, kepala tuh penuh tuh. Maksudnya?
ntar mau ngomong apa ke depannya kalau dia tahu. Itu belum aku pikirin gitu. Maksudnya udah dipikirin tapi gimana ya cara menata kata-kata yang baiknya gitu. Ya ini apa namanya, Allah membolak-balikan hati manusia lah. Untuk Pak RT jangan terus-terusan berkeras hati lah gitu. Saya nggak minta dipublish gitu. Ya kunjungi aja lah gitu anaknya. Udah gitu aja sih. Oke, berarti kamu tetap sampai ini sudah mau di ujung acara Spill Detik kita ini, ngobrolan kita ini, kamu tetap yakin bahwa Selin itu adalah anaknya. Oke, kita langsung main ke lawan kata. Lawan kata. Di lawan kata ini kalian bertiga sudah punya kincringan, ya. Yang paling cepat dia harus mendapatkan lawan kata. Oke, lawan katanya dari kata yang akan aku sebutkan. Oke. Yang pertama, kita mulai ya. 3, 2, 1. Optimis. Pesimis. Oke, betul. Ya. Lalu, umum. Khusus. Ya, betul, Dave Henry. Objektif. Fani. Kelihatan begonya gue di sini. Enggak salah Ya, Kak, cariin buat dia, Kak. Iya, iya. Sopan. Santun. Ya. Lawan kata. Kalau sopan lawan katanya kasar. Dia tahu Kak itu. Oh, tahu. Dia Satu lagi kasih nih kalau Oke, lagi. Lalu. Kita enggak. Kita ikutan. Oh iya. Serius. Bercanda. Oke. Lalu. Lagi. Tenang. Damai. Ribut. Gila ribut aja pinter loh. Pinter lo ya. Kalian minta nyari ribut ya? Oke, lalu. Rajin. Males. Gampang banget ya pertanyaan anak SD ya. Tenang. Kasih yang susah sabar deh. lu. Gua angkut lu. Oke. Kuat lo. Penuh. Kosong. Kok jadi pinter banget nih ya. Oke. Datang. Nanjak. Datang. Oh datang. Pergi. Oke, Fani yang benar. Kok gue dengernya datang ya? Datar ya? Enggak dong. Ya, gue juga datang. Datang kan? Naik. Turun. Ya. Ayo dulu. 3, 2, 1. Cinta. Benci. Bibir. Jadi tipis ya cinta sama benci. Oke. Bencinya coba diulang. Pegang dulu kincringannya. Harapan. Harapan. Harapan lawan katanya apa? Harapan. Harapan lawan katanya apa ya, Bo? 3, Mimpi buruk. 2, 1. Naik. Putus Harapan asa. ada harapan. Putus asa. Oh iya. Oke, selanjutnya nikah. Jadi mah hantam kalau cerai. Lu hantam banget lo. 1, 2, 3, maju. 3, 2, 1. Dominan. Fani, lu, Dave. Submissive. Submissive. Oke. Lalu pemenangnya adalah